semua. Oke, kembali lagi. Aduh, tadi kita udah muter-muter jauh ya Iya, hari ini. abis lau-lau. Habis lau-lau. Tadi kita lihat banyak rumah-rumah bagus loh. Ah, iya. Rumah-rumah bagus. Kapan ya? Kapan gue bisa punya rumah gitu? Bisa main bola dalam rumah ya? Bisa ini, sepak bola bahkan. Bisa. 11 on 11 gitu ya. Bisa, iya. Bikin kolam olimpik ya bisa juga deh. Enggak sih, lebay sih. Hah? Kalau mau Olimpik mah gede banget. Enggak ya? Enggak bisa ya? Ini rumah begudang. Gede banget. Ini lapangan parkir. Buat isi besi-besi ya. Tapi Aduh. sedihnya kayak jarang ditempatin gitu ya. Iya sih, biasanya kayak gitu kita jarang orang lihat orang tinggal di situ lah. Hmm. Mungkin isinya pada asisten rumah tangganya semua biasanya. Wah, mantep dong. Kok mantep? Nonton Parasite ya lo? Waduh. Iya kayak gitu kurang lebih. Iya, Hah. menikmati fasilitas yang indah di saat Tuan rumahnya nggak ada. tuan rumahnya nggak ada. Hmm. Gitu. Biasanya tuan rumahnya mungkin kayak di apa ada bisnis atau urusan di luar negeri. Dia punya rumah di Indonesia. Dia pulang cuma 2 bulan sekali, cuma tidur sehari, pergi lagi. Gitu-gitu terus. Mantep ya. Terus rumahnya buat apa ya dibeli? Rumahnya buat apa? Buat persinggahan. Mungkin. Soalnya Tapi kalau sewa hotel kan mahal, mending beli rumah. konsepnya gimana gue juga nggak tahu. Oh mungkin barang-barangnya banyak. Barangnya banyak. Punya koleksi Di pribadi. hotel mau beli berapa ruangan kan? Iya mungkin. Jadi beli rumah Kita aja. nggak paham lah level situ belum paham itu. Gue juga belum paham game-nya. Tapi game itu kayak game gitu. Cara berpikir orang di level itu dengan cara berpikir orang di level itu kan pasti beda. Iya. Cara mereka earning something dan spending something juga beda. Kenapa lu rela spending semahal itu? Contohnya misalnya orang rela beli tiket pas yang nggak perlu ngantri. Kenapa? Karena waktu berharga. Bisa. Cuman kan untuk kau mendang-mending kan ya udah yang paling oke aja lah yang promo. Ya, gitu tergantung kan. sih. Ada juga yang kalau menang mending justru kayak misalnya tempatnya ke apa Disneyland Hong Kong misalnya atau Ya. Disneyland Jepang gitu. Ya sekalian beli fast track biar lu sekali ke sana harganya 3 kali lipat tapi ya udah gitu loh. Dapat semua gitu. Jadi udah sekali sekana cukup gitu. Bisa. Daripada ke sana udah mahal-mahal jauh-jauh cuma berapa wahana gitu kan. Ya tergantung. Masih terjangkau lah ya itu ya. Ya. Masih bisa tebel lah untuk di itulah ya. Ya. Kalau misalnya untuk hal-hal yang lebih tinggi lagi nilainya, misalnya beli mobil tipe A dibanding mobil tipe B, Ya. kenapa pilihnya? Let's say lebih nyaman, nyampe di tempat, mau meeting dan segala macam, kondisinya fresh, Bisa. kondisinya nyaman, kondisinya seger gitu. Ya. Kalau mobilnya Isinya hutan gitu. Ya di seger. dalam ada ini rumah Tanaman. dalam rumah. Akuarium gitu. Iya, ada Naik kolam ini. renang di dalam. Naik fan dong. Mini van. Ya kayak gitu. Nah itu kan hal yang kita belum nyampe lah pemikirannya. Sama kayak dulu misalnya kita belum menghasilkan uang, ngapain ini Kerja. gitu misalnya, main aja gitu. Atau misalnya ngapain kita nabung gitu. Nah, tapi kan ketika saat masanya udah nyampe di titik itu, kita mulai menghargai Wah. hal itu gitu, menghargai uang gitu, karena otaknya udah terdevelop. Selain dari otaknya, hidup dan kondisinya juga mengharuskan untuk ada di hal yang settle gitu loh. Jadi Iya. jadi ketika masih belum sampai ke sana ya wajar nggak ngerti. Iya, tapi untungnya Gitu. gue kalau di gue sendiri sih gue dari dulu udah diajarin sih dari kecil. Udah ajarin orang tua gue untuk apa ya hemat nabung, dapat uang jajan pun nabung, terus kerja dari kecil bantuin orang tua sih maksudnya Ya. kerjaan gitu, jadi kayak udah ngerasain dapat uang susah ya gitu. Iya. Kayak gitu sih. Sebenarnya bagus sih kalau begitu. Jadi dari kecil udah ditanemin bahwa uang tuh bukan datang dari langit gitu, harus Betul. di earn, dihasilkan, Diusahakan juga. Nah, bisa datang asal atas hasil usaha, bisa hilang juga gampang gitu loh. Maksudnya ya. spending kan orang bisa spending nggak mikirnya itu gitu. Ya betul. Jadi emang harus dari kecil sih. Kalau dari kecil udah sering, nah ketika dewasa biasanya punya mindset yang lebih bagus gitu.
Iya, cuma kan emang nggak semudah itu untuk belajar hal itu ya. Betul. Kalau kita ngomongin di zaman yang dulu apalagi ya, yang pemikirannya let's say dan sumber informasi juga nggak Iya, semasif itu. betul. Jadi yang mereka tahu dari keturunan atasnya ya dia yang itu yang disampaikan gitu. Iya, betul. Kalau dari atasnya tidak menyampaikan dengan baik ya turunnya juga nggak baik. Tapi kalau Betul. sekarang kan akses terbuka dengan luas gitu ya. Ya, kita bisa belajar dari manapun juga bisa gitu Dari manapun ilmu-ilmunya. bener. Ya jadi ngomong-ngomong hal itu, kalau misalnya ada orang yang lahir dari keluarga yang berada, Mhm. apa Mampu gitu ya. mampu gitu bisa beli mobil tiap hari let's say. Waduh, itu bukan mampu dong. Itu mampu beli mobil Mampu. tiap hari. Mampunya mampu sekali. Ya. Apa ya kita jangan yang terlalu tinggi lah. Kita yang ke setahun bisa keluar negeri sekali let's say. Oke, ya. Terus hidup ada ada supir misalnya. Oke. Supir satu nih tapi Terus hidupnya nyaman lah. nyaman lah apapun, tidak kekurangan Mm. gitu. Mau apa Nggak bisa. pas-pasan, ada lebih, Ya. tapi nggak luber. Ya, Kayak gitu. mau apa bisa lah gitu. Nah, apakah hal-hal tadi, fasilitas-fasilitas tadi akan membantu atau menjembatani mereka untuk bisa lebih sukses ke depannya? Tergantung didikan sih. Menurut gua bukan based on resource yang dia punya ketika dia lahir, tapi lebih kepada didikan orang tuanya. Karena ada banyak beberapa cerita yang kayak mereka keluarga berada gitu ya, mampuin tadi. Tapi didikan orang tuanya ya seadanya. Jadi kayak ya udah, anaknya mau apa terserah, anaknya mau apa terserah. Pas gede nggak bisa apa-apa jadinya. Karena ya selama ini dimanjain aja dengan resource yang dia punya. Sehingga tiba-tiba satu momen anak itu perlu masuk ke dalam fase hidup sendiri untuk survive, dia juga nggak punya kemampuan itu semua. Walaupun bisa belajar, misalnya bayar mahal gitu, ikut training, ikut segala macam, tapi itu nggak signifikan menurut gua. Kayak karena lebih pola pikir anak itu kan lebih dididik itu di golden age kan, di umur 3 sampai 5 tahun, 1 sampai 5 tahun. Kayak gitu. Jadi didikan yang itu yang bikin dia gede tuh punya persepsi yang lebih baik gitu untuk dunia, dia ngeliat dunia tuh gimana gitu. Tapi kalau dari kecil kayak gitu sampai umur berapa, misalnya umur belasan tahun ya, diajarin dengan cara manja, dengan seenaknya, nggak diperhatikan untuk masa depannya gimana, ya akhirnya udah terlambat gitu. Bisa diubah gak bisa, cuma jauh lebih sulit dibandingkan bahkan keluarga yang biasa-biasa aja, tapi didikannya bagus. Ya dia bisa apa? Punya kemampuan, anak itu punya kemampuan sendiri untuk memahami bahwa perlu ada belajar, perlu upgrade skill sendiri, perlu self improvement dalam berbagai bidang gitu ya, entah soft skill atau hard skill. Ya bisa survive gitu dalam dunia gitu. Karena kan nggak selamanya resource yang dipunya itu bisa cukup, bukan cukup lah untuk memaintain semua itu. Misalnya lu punya resource yang banyak tapi lu nggak mampu mengelolanya, sama aja berarti bisa hilang gitu aja. Tapi sedangkan orang yang eh, punya resource yang terbatas tapi dia punya kemampuan untuk melipat gandakan resource ya, bisa mampu mengelola dengan baik, ya bisa jadi dia lebih survive gitu untuk kedepannya gitu. Nggak ngomongin sukses atau gimana ya, cuma survive aja sampai ke depan tuh udah langkah yang baik gitu menurut gua. Karena kan dibandingkan lu punya resource banyak tapi hidupnya seenaknya, apa maksudnya nggak mikir panjang lah, ya itu resource bisa hilang gitu aja gitu loh. Kecuali mungkin dia sultan banget ya, dia udah wah terkenal di mana-mana, anak sultan di mana gitu kan. Ini mau ngapain, mau apa tinggal tunjuk, mau apa tinggal tunjuk gitu kan. Oh iya. Itu mungkin beda cerita gitu. Kalau udah level segitu sih kayaknya Udah kejauhan nggak itu ngaruh, kan. nggak Iya ngaruh. udah nggak ngaruh itu. Mau dia iya kayak mau enggak, Iya mau dia nggak iya bisa mau habis enggak. juga. Makanya iya. Tapi kalau misalnya slightly above tapi nggak dikelola bisa habis wajar. Iya. Karena gue beberapa ada dengar cerita, bahkan di circle gue sendiri ada yang ngeliat kayak gitu. Ya walaupun nggak kayak gitu terus sih, akhirnya juga ada perlahan berubah. Tapi ada satu sisi juga yang gue ngeliat
mereka berasal dari keluarga yang biasa aja gitu ya, tapi karena didikannya baik dari banyak sisi sih, nggak cuma dari orang tuanya juga mungkin ya. Mungkin dari pemahaman dia sendiri, dia ketemu lingkungan yang bagus juga. Jadi dia bisa melihat apa? Bahwa resource yang dia punya itu walaupun terbatas, dia bisa mengelolanya dengan baik gitu. Sehingga akhirnya jadi sukses juga gitu. Kayak gitu. Jadi bukan karena resource doang yang lo punya gitu. Karena kan kayaknya lebih penting karena suatu individu itu sendiri gitu. Kemampuan dia dan segala macam. Oke, paham. Gua setuju juga dalam hal itu. Nah, kalau ngomongin resource dan segala hal yang orang punya, itu orang sering sebutnya sebagai privilege dalam hidup mereka. Ya, betul. Privilege itu memang startingnya emang beda, betul. Iya, privilege itu dalam konteks keuntungan yang sudah mereka miliki tanpa mereka ngapa-ngapain. Ya, Dan ini nggak cuman ngomongin soal harta gitu ya. betul. Ada orang yang terlahir udah jago misalnya ngitung misalnya. Ya, talenta Bertalenta sendiri dalam gitu ya. ngitung. Ya, ada orang lahir sudah jago dalam bermusik misalnya. Iya, memang Punya naluri sense gitu ya. musiknya tinggi. Ada orang yang dari lahir sudah jago ngebacot misalnya. Ya, memang apa Itu juga cuap-cuapnya privilege gitu. betul. Jago untuk mengkomunikasikan sesuatu. Betul. Mungkin perlu dipoles-poles jadi lebih tajam dan lebih bagus lagi. Iya. Gitu. Nah, itu kan hal-hal yang dalam tanda kutip lu udah dapat default power dari awal ya. Betul. Kalau kita main game kan ada yang Betul. yang strength gitu ya. Iya, betul. Kita Ada pilih. yang agility, Heeh. intelligent gitu Heeh. kan. Kita pilih statusnya Kita mau yang mana pilih gitu ya kan. Kalau yang strength kuat misalnya, tapi Iya. sisi lain ada yang lemah. Betul, betul. Agility cepat atau sakit, Iya. tapi sisi lain kurang kuat. misalnya. Iya. Nah sama, kalau gue lihat manusia tuh kayak gitu tuh, punya kelebihan yang memang bawaan dari lahir Tuhan udah kasih. Ada hal yang perlu di develop, Iya. yang masih Kurang. nol kalau nggak minus lah. Hmm. Nah, apakah hal-hal yang tadi yang dari awal udah mereka punya itu penting untuk di dalam kehidupan mereka menurut lo? Untuk apa? Untuk kehidupan mereka. Kehidupan apapun, mau sekolah, mau kerja, mau bersosial, apapun. Penting atau enggak? Menurut gue sih penting ya, karena tadi kan itu kan suatu privilege yang sebenarnya semua orang bisa aja kejar ke sana gitu. Misalnya kayak talenta untuk bermusik gitu ya. Orang punya kemampuan bermusik. Semua orang bisa mencoba untuk jadi bisa musik. Untuk levelnya sama. Tapi ada beberapa orang yang effortnya sedikit udah bisa, ada orang yang melakukan effort lebih banyak untuk bisa. Sehingga privilege yang berbeda tadi itu ngebuat keunikan tiap orang sih ya. Makanya kan kayak kita pernah bahas sedikit itu tiap orang unik dan fungsinya masing-masing di dunia ini unik-unik gitu. Makanya setiap kemampuan yang mereka bisa masing-masing itu unik untuk jalani hidup. Kalau semuanya punya yang sama, jadi nggak beragam gitu. Maksudnya kalau semua bisanya musik doang, yang lain nggak bisa ya. Nggak bisa beli nasi goreng. Iya, kita nggak bisa beli nasi goreng. Iya. Kita makan biola. Makannya biola. Kita kalau lapar kita dengar musik. Dia kenyang kan enggak. Iya. Jadi semua orang punya kemampuan yang berbeda-beda gitu ya, karena itu sih untuk saling melengkapi dalam kehidupan mereka. Itu pun juga sama untuk kelemahannya. Ada juga beberapa kelemahan yang lu mau coba berapa kali pun emang lu nggak bisa ubah gitu. Ada yang orang kayak tadi effortnya misalnya bermain musik, ada orang yang emang nggak bisa main musik karena mungkin sulit aja mempelajari musik, sulit memahami dan merasakan. Iya, sense of musiknya kurang. Jadi mau belajar gimana pun nggak bisa. Tapi dia punya talenta yang lain yang mungkin yang dia bisa gitu, kemampuan yang lain misalnya. Ya kayak gitu sih. Jadi kelemahannya dia atau kekurangannya dia atau bagian yang dia tidak privilege di sana, dia sebenarnya nggak perlu fokusin ke sana. Dia perlu fokusin apa yang dia bagus justru, supaya dia bisa melengkapi bagian orang lain yang tidak bagus di sana. Kayak gitu. Jadi saling melengkapi tujuannya dalam hidup bersosialisasi juga gitu kan, dalam suatu komunitas masyarakat gitu misalnya. Kayak gitu. Jadi kalau penting atau enggak ya penting, tapi nggak perlu dikecewakan sendiri, dimurungin gitu ya. Kalau aduh gue nggak bisa apa-apa nih, gue cuma bisa ini doang ya. Justru ya mungkin itu keunikan setiap kita gitu maksudnya.
kita bisanya ini, ya udah fokusin di sana. Ya, tapi jangan maksudnya menutup semua jalur yang ada gitu loh. Hanya cuma fokus satu doang, tapi kayak lebih ya kalau bisa diasah yang satu yang lebih baik, kenapa nggak dicoba yang lain juga yang setidaknya minimal bisa dan ada lah, atau nggak minimal setidaknya jadi tahu gitu dan aware, menyadari bagian apa aja sih yang bagus, bagian apa sih yang netral, dan bagian apa aja yang kurang gitu. Berarti artinya harus dicoba banyak hal. Di-explore, betul, sangat perlu. Di-explore ya. Di-explore. Berarti misalkan gue tahu gue dari kecil gue suka musik misalnya. Tapi kan belum tentu itu doang yang gue bisa. Betul, itu dia. Banyak hal lain yang mungkin gue belum tahu gue bisa. Betul. Dan gue belum tahu gue jago juga di sana. Iya, belum menyadarinya aja. Iya. Sampai dicoba, misalnya Sampai tiba-tiba coba nari kan waktu itu kan. Nggak taunya ya bisa kan. Jadi bagus gitu kan. Ternyata jadi bagus ya. Nah, artinya orang punya banyak hal yang perlu mereka discover dulu ya, untuk mereka bisa tahu strength mereka di mana, dalam tanda kutip tadi privilege yang by default dari Tuhan itu di mana. Baru mereka bisa makin tajemin hal itu. Betul. Biasanya kayak gitu. Gitu ya. Iya. Cuma ya susahnya kan biasanya didikan dari orang tua biasanya kalau ya ini beragam sih. Cuma ada sering beberapa kali denger kalau orang tuanya sebelumnya apa, misalnya punya background musik gitu misalnya. Iya. Dia berekspektasi anaknya juga bisa musik. Padahal nggak langsung by genetik anaknya bisa musik juga. Kadang-kadang musik justru jadi apa, anaknya justru beda jalur banget gitu. Banting setirnya bukan banting setir, maksudnya kemampuan anaknya justru bidangnya musik di bidang masak misalnya. Anaknya malah jago masak bukan jago musik gitu. Tapi kalau orang tua yang open minded ya justru dia akan ngelihat oh ternyata kemampuan anaknya di sini, dia kan asal di sana. Tapi mungkin ada beberapa yang justru maksa. Harus bisa. Iya, harus bisa di musik karena gue kan musik gitu. Harusnya anak gue juga musik gitu. Kayak gitu. Jadi kayak seperti itu juga sangat disayangkan. Jadi anaknya juga mungkin yang seperti itu dia akan merasa dunianya dia hanya untuk ngikutin orang tuanya aja gitu. Padahal kan saking uniknya setiap orang kan, bahkan nggak semua dalam satu keluarga itu punya hal yang sama gitu. Kayak kalau gue sendiri aja beda-beda gitu. Misalnya koko gue gimana, adik gue gimana, kan beda-beda semua gitu. Kemampuannya gitu. Bener-bener sih. Berarti setuju kalau misalnya punya privilege itu sebenarnya semua orang kalau gue rasa sih punya ya. Iya, cuma dalam nggak ngomongin uang ya, maksudnya setiap orang pasti punya soft skill, hard skill, hard skill yang menonjol tanpa mereka ngapa-ngapain tuh itu udah ada emang. Cuma perlu emang dieksplor. Perlu dieksplor untuk tahu hal itu dan perlu dipoles agar makin bersinar. Betul. Udah bersinar tapi lagi banyak kayak apa? Batu akik kan, batu akik beli kan, batu akik gosok terus. Baru bisa bersinar. Mengkilap, iya benar. Iya, dan orang lain gosok batu yang sama pun mengkilapnya nggak bisa sama. Betul. Mungkin lebih lama. Lu gosok dikit udah mengkilap, dia gosok sampai dari pagi sampai malam gitu-gitu aja. Buta. Atau bisa juga nggak mengkilap. Betul, salah batu. Bener. Karena beda tempatnya. Nah, berarti kalau begitu setiap orang harusnya cari apa yang mereka jago dan mulai start dari itu. Karena kan sekarang tuh di zaman yang info di mana-mana, orang suka bilang gua nih hidupnya nggak punya apa-apa. Gua hidupnya, lu mah enak, lu anak ini misalnya, lu enak, lu bisa dapat kesempatan ke sana, gua mana bisa begitu, makanya lu sukses, gua enggak. Berarti statement kayak gitu harusnya nggak valid dong ya? Wah, serem ya. Nggak semudah itu sih narik kesimpulannya, karena mungkin banyak orang yang berada di lingkungan yang beda, karena kan tadi kan kayak hal gitu kan terlalu banyak faktor luarnya juga yang mempengaruhi dia gitu. Kadang-kadang orang nih udah ketemu nih, dia tahu talentanya gimana, misalnya dia tahu jago di musik misalnya, tapi lingkungannya nggak support. Dia tahu nih dia punya lingkungan musik, tapi ya apa, lingkungannya nggak support sehingga dia tidak bisa mengasah itu dengan baik, sehingga ya udah dia nggak bisa ini. Sedangkan ada satu sisi orang lain yang punya sama nih, misalnya talenta di musik juga, tapi dia punya lingkungan yang support dia bisa les musik, dia bisa beli alat musik yang dia mau, dia yang pelajarin, yang dia penasaran gitu. Sedangkan satu sisi lagi
mereka terbatas dengan ya tadi resource yang dia punya karena ada privilege lain yang dia nggak punya gitu. Misalnya itu untuk nggak bisa explore ya. Jadi kalau ada beberapa orang yang menuntut itu dan membuka statement kayak gitu sih sebenarnya kayaknya hal wajar ya. Karena ya sekali lagi kan nggak cuma faktor internal doang yang mempengaruhi dia bisa sukses atau enggak. Nggak bisa bohong kalau ya ada faktor eksternal kayak gitu juga. Karena dunia yang kita jalani kan ini kan dijalankan oleh banyak orang juga yang sama-sama mengejar hal yang sama gitu. Sehingga secara nggak langsung bisa iya, akses lebih secara nggak langsung ada bagus. kompetisi kan, ada Iya. kompetisi untuk menjadi yang paling nih. Tapi ya masalahnya yaitu kalau dunia ini punya konsepnya bukan kompetisi tapi justru bersama-sama secara kooperatif gitu ya, yang punya keahlian di bidang tertentu mereka share dengan baik, maksudnya mereka bagikan gitu kemampuannya, bukan secara cuma-cuma tapi supaya lebih accessible lah oleh orang-orang yang memang mau pengen cari gitu ya, akan menjadi dunia yang beda banget gitu loh. Sayangnya kan sekarang kan banyak yang kompetisi gitu. Iya. Karena nature utama kan, manusia nggak bisa bohong, kayak nggak bisa puas gitu loh. Ada orang yang kalau udah dapat satu pengen lagi, makanya kadang-kadang mereka yang udah dapat nggak puas, mereka babat semua gitu loh. Sampai orang yang harusnya bisa dapat kesempatan nggak bisa berkesempatan gitu. Monopoli ya mirisnya begitu. Jadi statement gitu masih wajar, walaupun kita tahu semua orang tuh punya itu gitu loh. Semua orang punya keinginan ya, dan keinginannya itu, tapi banyak terhambat ya karena faktor eksternal juga yang nggak bisa dipungkiri. Terus kalau ditanya caranya gimana dong, waduh, itu bukan hak kita, bukan kemampuan kita tuh untuk jawab itu. Kalau menurut gue sih ada caranya. Ya tapi ini idealis. Enggak juga menurut gue. Coba kira-kira. Oke. Menurut gue tadi kan banyak hal ya, dia nggak dikasih, dia nggak ini. Cuman kan nggak terbatas dia hidup di lingkungan keluarga doang. Betul. Dia punya temennya. Betul. Punya teman sekolah, punya lingkungan di mana, misalnya di tempat kelompok agamanya, teman-teman seagamanya misalnya. Ya atau perkumpulan atau lainnya. perkumpulan lain hobi dia. Nah itu kan nggak semua orang punya pemikiran dan cara pandang yang let's say tertutup juga gitu loh. Dan nggak semua orang juga sepelit itu untuk sharing. Betul. Nah, tapi harus dimulai dari menurut gua edukasi di bangku formal. Sekolah gitu. Sekolah kita ngomong nih. Karena sekolah kan itu menciptakan setiap hari lu di sekolah. Kita ngomong yang orang yang masih itu ya, anak muda ya. Yang masih di dalam bangku sekolah ya. Genzi sekarang. Genzi dan gen-gen yang lain. Halilintar. Ya. Nah, itu kan lama durasi di sekolah. Bisa sepertiga hari di sekolah. 8 jam itulah. 8 jam, 7 jam lah. Ya, 7 sampai 8 lah ya. Belum lagi ada acara ekskulnya lah, iya, ada ini itu, belum les lagi. Belum ada les lagi. Nah, itu kan banyak bersinggungan dengan orang dan interaksi ya. Nah, dalam interaksi kan pasti mereka berkomunikasi dong. Ya kan? Nah, menurut gue perlu ada revolusi dalam hal menyampaikan dan pembelajaran serta nggak mengkotak-kotakan yang tadi tuh. Jadi dibantu untuk explore apa sih yang lu jago sebenarnya. Kan kalau dulu di zaman kita pokoknya semua nilai harus bagus. Lu bisa nggak bisa, lu harus lulus KKM. Bagus nilai gitu. Bagus ya? Nilai, yang dikejar nilai. Mau lu ngerti kek, mau lu nyontek kek, mau lu ngapain kek, yang penting nilainya bagus. Nggak dicek prosesnya. Nggak dicek prosesnya. Cek belum tentu dia jago. Let's say dia nggak jago mata pelajaran yang tersedia di sekolah. Kan di sekolah nggak semua hal ada kan. Ya. Tapi misalnya dia jago main bola misalnya. Ya misalnya. Olahraganya misalnya senam atletik mulu nih. Iya betul. Aduh gimana nih ya kan. Nah tapi ketika dia ketemu temannya diajak main bola, kelihatan nih berpotensi nih, jago nih.
Iya. ya kan? Nah, ketika dia mau eksplor ke sana dan dia bilang ya kayak kemarin kita bahas tentang cita-cita gitu, harusnya kan didukung ya, bukan dilimitasi. Sekolah itu kan tempat netral, dia bukan anak lu, dia bukan bagian dari keluarga lu sebagai Hmm. pengajar dan sebagai orang yang ada di lingkungan sekolah. Harusnya menurut gue lebih netral dan mendukung sih, selama itu hal yang positif. Iya. Kalau di rumah ya mungkin ada idealis lah, idealis dari orang tuanya kayak tadi lanjutin. Hmm. Lu jadi, gue udah jadi komposer terkenal, masa lu nggak mau jadi Ya. komposer terkenal juga? Lu tinggal Hmm. ikutin jejak gue aja, gue ajarin semuanya gitu kan. Ya. Ya tapi kan itu kan idealis dari orang tuanya. Betul. Orang tuanya misalnya dokter, lu juga harus dokter ya gitu. Hmm. Kan anaknya belum tentu mau Betul. dan belum tentu jago juga di sana. Betul. Nah, kalau di sekolah menurut gua itu area yang netral, yang mendukung dan apa ya, menggali potensi suatu anak. Betul. Ya, kalau gue pernah denger podcast si siapa tuh? Oh, Pak Helmi Yahya Hmm. dengan Yohanes Surya. Oke. Oh, terkenal tuh. Ya terkenal kan? Hmm. Yohanes Surya terkenal apa? Fisikawan ya, Ya, matematikanya. matematikawan ya. Hmm. Nah, pas dulu di sekolah dia tuh dibilang sama gurunya, Hmm. kamu nih bermusik kurang bagus. Hmm. Udahlah nggak usah musik lagi. Oh. Semenjak hari itu dia nggak mengambil musik lagi, tapi dia ke tempat yang lain, area yang lain, which is yang matematika dan fisika gitu ya. Ya. Dan emang jago di area itu akhirnya. Hmm. Itu kan. Tapi dia bilang dia pernah ada ambil tes kayak, sebenarnya gue sebagai manusia, natur gue secara natural gue jago di mana sih? Oh. Kalau misalnya gue ambil hal ini, gue pasti jadi shining banget lah. Oh. Tahu hasilnya apa? Hah? Jadi komposer. Oh. Kan itu dua hal yang lu bilang gue nggak jago, Oh. ya kan? Oh. Terus tapi ternyata kalau dicek secara gen, secara segala macam gitu, secara Oh, ada tesnya ada ya? tesnya, dia bilang Hmm. gue itu sebenarnya jago di hal composing gitu, Hmm. bermusik gitu sebenarnya. Ya cuman pada saat itu mungkin dia belum dapat aja. Ya, atau mungkin daya belajar dia terhadap musik juga belum sampai situ. Iya, tapi kan dari situ kita bisa tarik kesimpulan efeknya luar biasa kan. Betul. Efek dari satu perkataan itu bikin yang tadinya dia bisa shining mati. Betul, betul. Mimpi yang bisa diraih itu hilang. Untung dia bisa temukan di hal lain Iya. dan shining juga gitu. Hmm. Kalau enggak gimana? Nah, iya. Nah itu kan. Hmm. Maksudnya menurut gue sekolah itu area yang netral dan dorong gitu untuk orang bisa discover mereka punya ability. Iya, cuma ya sayangnya gitu kan, kenyataannya nggak semudah itu untuk dilaksanakan. Karena Betul, masalah kompleks banget ini. ya terlalu rumit dan tapi ya memang kan makanya kan ini idealis juga gitu. Alangkah baiknya memang bisa di sekolah karena yang wadah pertama anak-anak untuk eksplorasi sebenarnya di sana gitu. Ya, Cuma karena bentuk kurikulum yang sudah dibentuk membuat seolah-olah kita kejarnya cuma nilai, yang walaupun sekarang semuanya udah mulai berubah berubah dikit gitu ya. Ya tapi tetap maksudnya yang paling fatal itu sih, maksudnya setidaknya kalau tidak mendukung jangan sampai mematikan gitu loh, ya, mematikan apa potensi anak kayak tadi misalnya kamu nggak bagus di sini ya jangan bilang nggak bagus juga gitu loh, harusnya ya. ya maksudnya netral tetap karena kan bisa jadi eh bakatnya itu terpendam gitu loh, perlu Betul, betul. digali lagi gitu. Mm-mm. Atau dia belum ketemu hal atau alat musik yang dia bisa kali. Iya karena kalau dari bidang musiknya banyak banget gitu kan. Iya, Dan mungkin kalau komposer kan belum tentu bisa main musik sebenarnya, tapi dia bener, ngerti mengolah nada dan segala bener, macam gitu. betul. Jadi ya emang unik sih. Tapi ya, kayak kita bahas sebelumnya itu juga kan kita apa secara sebentar itu trauma, bukan trauma apa kenangan masa kecil. Tapi ini Iya, yang satu sisi trauma. Dan trauma masa kecil itu ternyata emang impactnya tuh kalau menurut psikologi juga impactnya dalam banget gitu. Banyak banget orang yang zaman sekarang yang udah dewasa yang udah masuk quarter life crisis gitu ya, bahkan yang sudah berkeluarga itu masih punya child trauma yang ngebuat dia jalani hidup itu masih based on itu gitu loh.
Dan terlimitasi. dan jadi terlimitasi karena kayak dulu didikannya kayak gini, ya udah gue jadi sekarang bangun keluarga kayak gini gitu. Ya. Impactnya bener-bener kayak apa ya, kayak berasa racun gitu loh, yang dibawa terus dan ke regen ke generasi berikutnya lagi kalau dia terusin gitu, kalau nggak dipulihin gitu ya traumanya. Dan Lewat memang mana dipulihin ya? Lewat mana dipulihin ya? banyak tuh, kalau dipulihinnya kayaknya harusnya banyak ya, tergantung tingkat. Salah satunya edukasi kan menurut gua sih. Nggak cuma edukasi doang, kayaknya kayak misalnya nih orang punya trauma terus diedukasi bahwa trauma itu begini-begini, nggak langsung orang itu paham. Benar-benar. Ada juga yang gue tahu hipnoterapi bisa. Ya kalau itu gua nggak tahu deh tingkat akurasi dan ininya gimana, tapi mungkin ya Ada atau dia diajak ngobrol, mungkin yang umum gitu ya, diajak ngobrol dengan psikolog gitu kali ya. ya mungkin untuk mengupas Menggali. segala macam ya. Tapi ada beberapa orang yang tidak sadar bahwa dia punya itu gitu loh. Iya. Jadi kayak dia ngerasa ya gue ya orang yang seperti ini. Hmm. Bukan karena trauma apapun kok, enggak kok. Tapi bisa kalau digali-gali ternyata mungkin bisa jadi ada gitu. Bisa jadi enggak juga ya, tapi kan Ya. kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi maksudnya ya intinya sebenarnya ini kalau masalah trauma itu sangat bahaya gitu. Nggak cuma lewat anak ya. Bahkan yang udah seumuran kita aja nih, yang udah umur mau 30, udah 20-an, 30-an. Itu kalau kena trauma lagi juga masih bisa impact gitu loh. Oh bisa. Dari pertemanan, dari Bener, lingkungan gitu segala macam, dari kerjaan atau situasi apapun gitu ya. Iya. Kita dapat suatu impact trauma itu bisa ke bekas kita, kayak berasa kayak trauma kecil juga gitu. Iya. Atau mungkin men-trigger trauma kecil yang zaman dulu udah lama nggak muncul, muncul lagi, bisa juga. Gitu. Jadi efek trauma memang Kena ke hati berarti itu ya. Iya dong. lebih ya ke Kalau misalnya- jantung. Kalau misalnya orang sakit flu, pilek bisa sembuh karena di take care, tahu sakitnya. Ya, Gue lagi flu nih, aduh meler gitu kan. ya, Gue lagi batuk di gitu kan. ya. Kalau lagi sakit hati, indikasi ini mana? Nah, betul. Susah dicarinya, digalinya Iya. susah. Jadi, Padahal kita bisa dan bisa berkali-kali malah sehari kena sakit hatinya gitu loh. betul. Kalau sakit flu kan ya udah in periodik gitu ya. Ya, Satu periode gitu ya. ya. Maksudnya ada sel darah putih yang bisa menyembuhkan kita. Benar. Kalau sakit hati itu tidak Sakit ada, hati sembuhnya di mana? belum ada sel di tubuh kita yang bisa mengobati itu secara auto gitu. Iya. Iya, gimana cara sembuhinnya? Ya harus dari jiwa kita yang sadar. Ya harus sadar dulu berarti Iya. kan. Sadar dan menerima memang kita sakit. Kadang-kadang nggak sadar tapi kan. Perlu disadarkan, iya, ketika Itu orang mau dia. sadarkan ya refleksi lah. Iya. Dan kadang-kadang gue habis nonton nih ada film apa yang masalah yang bahas ini juga nih. Ada kayak dia punya apa? Punya trauma dulu, tapi dia ngerasa enggak kok, gue udah nggak punya itu kok, gue udah sembuhin kok, tapi ternyata masih ada yang terpendam gitu. Karena dia nggak berhasil menangin itu, karena dia nggak goal, nggak apa, belum, dia merasa sudah selesai gitu, padahal belum seselesai itu gitu. Jadi kayak dia masih nutupin tapi nggak nutupin, tapi juga ya gitulah. Iya. Namanya filmnya? Nah, filmnya itu apa? Kemarin gue nonton, Avatar. Tapi Avatar yang The Legend of Korra. Oh. Bukan Avatar yang biru, bukan. Oh. Avatar yang ini, abis Aang. Kan Aang yang botak tuh, yang kecil yang ada panah Iya. biru. Nah, habis itu kan Windy Jaguar. dia reinkarnasi. Ya, Windy Jaguar ya, kemarin main volley kan. Iya. Jadi Aang. Nah, itu berikutnya Avatar Korra. Ah. Nah, itu dia banyak ngediscuss masalah polemik dirinya sendiri gitu loh. Dia punya childhood traumanya gimana, dia punya trauma terhadap ketidakmampuan dia untuk melakukan sesuatu, padahal orang lingkungan lain sudah support dia gitu. Lu bisa kok, lu gini kok, tapi menurut dari pandangan dia sendiri, dia ngerasa dia nggak bisa. Ya udah, mau orang ngomong gimana pun jadinya nggak bisa gitu loh. Itu yang bikin impact yang parah sih, maksudnya trauma tadi kan. Iya. Jadi nyambung sebenarnya. Tuh, kalian coba nonton guys. Tapi kalau belum nonton yang Eng, nonton Eng dulu sih. Biar paham Jalur ceritanya ya. jalur, walaupun nggak nyambung ya, tapi ya oke lah. Konsepnya ini. Iya, ngomongin ada apa banyak sih? orang nggak suka justru yang Avatar Korra. Karena kayak
kok kayak bukan Avatar yang pertama gitu loh. Kalau Avatar pertama kan lebih jadi avatar gitu, wah mempelajari 4 elemen gitu kan. Nah. Saat negara api menyerang Dia dia hilang gitu kan. Nah, akhirnya ditemukan gitu ya. Akhirnya dia membalas dan dia bisa gitu hilang. membawa keseimbangan untuk pada dunia gitu. Kalau ini Nah, kalau yang ini dia kejar pemulihan diri. ya lebih gitu, lebih kejar pemulihan diri. Oh gitu. Dia kan ada 4 buku tuh. Itu dia ngebahas pemulihan diri dia. Dan dia mempelajari lebih mengenal diri dia sendiri itu seperti apa. Bukan masalah di avatarnya lagi. Jadi kayak kalau cerita avatarnya agak absurd sih. Jadi kayak beda lah sama yang pertama lah. Jangan pentingin cerita itu, tapi karakter developmentnya tuh bagus banget. Karena musuh yang dihadapin itu musuhnya bahasnya politik negara gitu loh. Jadi ini bukan kayak film anak-anak lagi. Kemarin gue nonton di Netflix aja, rate-nya 18+. Gue baru tahu. Padahal nggak ada adegan gimana, cuma ini karena saking beratnya gitu loh. Bahasanya juga bahasa politik kan, politik negara. Kenapa dia pakai negara ini, terus adu dombanya gimana gitu. Jadi bukan bahasa Avatar lagi, bukan. Berarti Polemik itu kan. Bukan film Avatar nih. Bukan film anak-anak gitu maksudnya. Bukan, ya. Bukan. Itu mah gimmick doang, kartun. Film orang berat itu gua nonton sampai gua pause-pause, gua mikir dulu bentar. Maksudnya gini, gitu. Menarik. Dan trauma-trauma yang dihadapin tuh cara pemulihannya ya walaupun ya tapi kan ini kan cerita fiksi gitu ya. Ya. Tapi sangat relatable dengan kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Yang tadi kan kayak lu kalau lagi merasa down gitu ya, ada momen banyak orang nih yang mau dukung lu nih. Ayo lu bisa kok, lu begini kok, dulu lu pernah gini kok, lu berhasil di sini, lu udah punya ini, lu punya teman kayak gini, lu bisa lah, lu bisa support lah. Dan lu kalau mau coba pun banyak orang yang akan dukung lu gitu. Tapi kalau lu sendiri nggak mau, ya udah, apapun itu nggak bisa. Mau orang mau ngomong kayak gimana pun, kalau lu nggak sadar, lu perlu berubah dan lu yang bisa menolong diri lu sendiri dulu gitu ya. Pertama kali ya lu harus mengulurkan tangan lu ke depan supaya orang bisa tolong lu gitu. Nah kalau lu aja nggak bisa mengulurkan tangan lu itu, mau orang coba tolongin lu pun kayak nggak bisa. Kayak dulu gue pernah belajar analoginya kayak lu jatuh nih dalam sumur, orang mau tarik lu nih pakai tali gitu ya. Tapi kalau tangan lu nggak ambil tali itu ya percuma, orang nggak bisa narik lu gitu loh. Jadi tali mau diturunin mau gimana pun nggak bisa. Kecuali sumurnya diisi lagi pakai air terus lu ngambang. Bisa sih. Nggak jadi guys pakai analogi itu, ternyata bisa. Ganti ya. Ya itu gitu. Iya, Bisa sumurnya paham. kering terus nggak bisa sumurnya bocor gitu. Gitu. Oh gitu. Menarik ya. Dari privilege nyambung ke sana, tapi ada hubungannya juga sih. Emang. Ketika orang bisa meregulasi emosinya kayak waktu itu kita bahas. Iya, dengan perasaan baik, dan logika. itu juga privilege menurut gua. Betul. Tapi itu lebih ke bukan soft skill ya. Menurut gue itu bahkan kita harus pelajarin setiap hari ya. Karena kan kita nggak tahu kapan kita bisa nggak nyadar kapan kita pakai perasaan, kapan kita pakai logika gitu. Jadi benar-benar harus ngapain tuh harus kalem lah. Nggak bisa gitu. Kadang-kadang kita kalau berarti ya tergantung dalam konteks apa ya? tergantung dalam konteks apa. Dalam emosi jangan satu. Iya dong, bahaya. Karena tadi kan, kalau lu salah ngomong dikit bisa ngimpact trauma buat orang lain dan orang lain itu dengar bisa kita nggak tahu makanya kan. Kan kalau kita hal sepele yang kita ngomongin orang itu ternyata anggapnya terlalu dalam, bisa kacau balau semua. Berkuasa ya perkataannya ya. Iya, makanya bahayanya perlu semua hati-hati. Iya. Itu pun kalau emang sempat salah ngomong pun ya udah pelajarin dan jangan diulang lagi gitu loh. Yang penting kan itu. Wah, menarik. Berat nih, berat. Tadi kayak gini. Suka gitu ya. Terlalu Kayak di berat. otak gua gak kayak gini. Kita terlalu filosofis. terlalu filosofi. Aduh, Apa ambil kuliah lagi ya? berat ya. Ambil kuliah Filsafat. Iya, filsafat. Nanti jadi berewokan kacamata botak. Wow. Emang harus. Nggak mungkin secara nggak langsung gitu kan, baca buku. Baca Wow. buku gak bikin Jadi botak kali. Iya, nggak tahu. Barber yang bikin botak. Bisa, Bang, botakin bang. Kalau siapa tahu lu mikir terus kan filsuf itu dia zaman dulu itu dia jadi filsuf itu pekerjaan lo dulu loh. Untuk mikir. Filsuf iya untuk mikir. Emang pasti Kayak botak kalau Aristoteles. mikir.
nggak pasti botak, cuma nggak tahu gambar-gambar di zaman dulu tuh filsuf semua Ya botak mungkin gitu. model rambut yang hits dulu Mungkin ya. botak. Mungkin ya. Tapi dulu nggak ada kaca loh bahkan. Dia nggak bisa lihat diri sendiri bagus atau enggak kan. Nggak ada foto, nggak ada kamera. Dicabutin Gimana? kali sama orang. Enggak, kan emang kalau lu stres dan lu mikir terus bisa botak, mengalami kebotakan. Salah satu penyebab kebotakan itu stres. Oh gitu. Iya, beneran. Berarti stres mereka semua nih. Iya. Kita belajar lagi jadi. Ya, Kita belajar juga dari dia. iya, tapi kan mereka membawakan suatu hal yang baik buat kita semua. Lu mau botak? Bukan mau botaknya dong. Apa urusannya mau botaknya, siapa tahu. Gue pernah sih kepikiran mau botak sih. Ya coba deh. Tapi orang bilang gila lu gue jadi botak, gue tinggalin lu, jago mau temenan lagi sama lu. Lah, Kalau lu jadi botak, lu tinggal tambahin tempelan di sini jadi oh iya, eng. jadi eng bener ya. Jadi avatar. Gue mempelajari 4 elemen. Gitu. Oh gitu. Privilege ya, menarik sih. Dalam ya. Dalam. Dia takut aja cuma ngomongin duit ya. Enggak, karena ya ternyata kan privilege itu nggak cuma masalah soal duit kan ternyata. Benar. Privilege banyak banget dari ya skill kita. Tapi ya, apa benar semua orang punya soft skill? Harusnya punya sih ya. Punya Tapi menurut gua. lu menyadari atau enggaknya itu beda. Itu yang Ah, belum tentu semua orang punya. dan gua rasa bahkan ada beberapa soft skill yang tipenya netral gitu loh. Kalau lu pelajarin bisa oke, lu nggak pelajarin ya udah netral, nggak jelek juga. Contoh. Ya banyak, tiap orang beda maksudnya. Tiap orang, misalnya kayak masak. Orang nggak pernah belajar masak, tiba-tiba dia ngelihat doang film masak atau acara masak atau tutorial masak, dia langsung paham gitu, langsung bisa. Mungkin pakai insting emang, atau emang dia bisa aja gitu, mahir tiba-tiba. Ada orang yang sampai les bertahun-tahun baru bisa gitu. Tapi kalau dia nggak belajar dari video itu segala macam, ya dia juga nggak buruk kalau masak gitu loh. Misalnya dia nggak pernah ke expose tentang masak gitu, terus dia coba masak, bisa juga gitu. Tapi mungkin nggak sejago itu, jadi kayak netral aja. Gitu maksudnya. Jadi kalau Oke, ada paham, tipe yang paham. netral, kalau lu coba jadi bisa, tapi nggak jago gitu, bisa aja, sekedar bisa. Tapi ada yang lu mau coba berkali-kali tetap nggak bisa, tuh ada juga mungkin. Dan semua orang harusnya punya area itu gitu loh. Jadi setidaknya kalau misalnya kalian belum dapat gitu ya, apa yang kalian sangat mahir gitu ya dalam satu bidang tertentu, ya coba aja semua dulu gitu loh. Ya. Nanti baru ketahuan. Dan harus dimanfaatkan dengan baik ya. Ketika kita punya hal itu gitu loh. Alangkah baiknya, nggak Iya. semudah itu kan sebenarnya. Misalnya dia punya privilege dalam hal keuangan, let's say. Ya, Ya udah manfaatkan dengan baik, let's say untuk multiply itu lebih banyak, ya mengelolanya lebih baik lah. lebih baik sehingga lu bisa membagi dengan tanpa lu kekurangan. Bisa. Dari lu sendiri bisa jadi banyak untuk Iya. orang lain juga gitu. Ya, dan misalnya. diajarkan ilmu-ilmunya juga. Ilmu-ilmunya juga gitu kan. Berbaginya jadi lebih less worry lah. Betul. Tadi kan supaya mencapai posisi ideal tadi kan, untuk setiap orang yang bisa melakukan sesuatu bisa membagikan hal tersebut secara cuma-cuma, supaya orang yang mau mempelajari itu bisa mengakses dengan lebih mudah gitu. Supaya dunia lebih baik, asik. Yoi. Seperti Avatar, mantap. Bener. Air, Air, api. api, udara. Benar. Gitu. Ya berarti kalau kita bisa simpulkan nih, semua orang harusnya punya privilege di hidupnya. Harusnya Harusnya menurut kita nih. apapun itu ya, menurut Per hari kita ini. nih, kalau ada sanggahan Menurut kita boleh per hari. tulis. Iya, coba di komen. menurut kalian. Enggak, gue nggak punya privilege. Ya, Misalnya. nggak tahu sih. Harusnya sih kalau kalian bisa ngomong enggak, gue nggak punya privilege kok. Itu kalau ada orang yang kenal kalian pasti ada bisa nunjukin lah. Betul. Pasti ada orang, karena beberapa kali kita nggak nyadarin kita punya. Kita nggak ngerasa itu sebagai privilege. Tapi orang ngerasa, wah, kok lu bisa begini gitu loh. Padahal lu ngerasa lu biasa aja gitu padahal. Nah, makanya ada ungkapan rumput tetangga lebih hijau. Kayak beda deh konteksnya. Enggak, iya dong. Kalau kita lihat, ih, dia jago nih begini. Gue juga pengen dong kayak gitu. Ya padahal dia juga ada hal yang dia pengen dari kita. Gitu ya. Ya, mungkin Ya karena kita nggak bukan ngomongin nggak bersyukur juga ya. Ya mungkin kita nggak sadar, kita pun juga ijo gitu loh. Cuma ijonya beda gitu. Atau Iya.
Ya atau kita memang tidak merawat itu sehingga nggak ijo, padahal bisa juga ijo di Iya. area yang lain Iya. gitu. Jadi ya kadang-kadang orang perlu sadarin kalau kita punya privilege di bagian mana gitu. Makanya sering-sering lah ngobrol, Sering-sering lah coba hal-hal baru, dia eksplorasi. nonton YouTube yang beda-beda. Nggak harus dari YouTube doang sih, banyak lah. Kalian kalau nggak suka yang versi digital, mau coba langsung ya coba langsung Coba gitu ya, dari langsung. hal yang sederhana apa gimana. Mm-mm. Kalau males sendiri coba ajak temennya gitu Temennya. mungkin ya, atau ajak pasangannya. Kalau nggak punya dua-duanya, Atau, sendiri aja demi ya, kepentingan kalian sendiri. Betul, kalau males ya udah nggak usah ngomong gitu. Udah males udah susah. Kalau udah malas udah nggak bisa ditolong Ya, loh. udah bodo amat lah. Itu bau lupa aja lah. Ya, selalu lah. Tidur aja dah. Tidur aja lah, kau mager-mager. Iya. Gitu. Mager itu ya hal yang kemunduran. Iya, tergantung sih. Ada momen tuh untuk beristirahat ada, cuma Benar. jangan kebablasan. Kita ngomong yang bablas nih. Iya, kebablasan mah. Mager itu kemunduran. Ya, janganlah. Jangan lah, jangan. Gitu. Ya udah. Jadi tadi privilege harusnya semua orang punya. Kalau sudah terdiscover, maksimalkan untuk apa? Untuk bisa berdampak kepada orang lain lebih baik lagi Ya, betul. dan lebih luas lagi Mm-mm. gitu. Ya, jadi selamat mendiscover apa yang kalian punya. Iya, talenta, soft skill Talenta, dan soft skill. kemampuan unik. Iya. Misalnya- Siapa tahu kalian bisa masuk India Got Talent. Talent bener. Bener. Saya tahu kalian Iya. menemukan bakat terpendam. Bakat terpendam kalian Iya. yang orang lain nggak bisa. Betul. Atau kalian juga bisa masuk Sukabumi Got Talent. Sukabumi Got Talent ya. Sukabumi Dan yang lain-lainnya. dan lain-lainnya Ya. gitu. Jadi tetap semangat. Kalian itu pasti punya hal yang bisa kalian kembangin lah. Ya, Gak betul. ada yang gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue kayak nggak punya apa-apa. Ada, belum ketemu, Ya, atau belum berasa. belum gitu. berasa. Sebenarnya Ini hal yang spesial Ya, gitu. sebenarnya udah sering lakukan, cuma kayak belum berasa ini tuh suatu ya hal yang plus gitu. Mungkin. Benar. Ya, jadi gitu. Kalau kalian bingung ini hal plus atau enggak, boleh juga tulis di komen. Ya, Biar kita Atau- kasih kalian email ke kita mungkin ya, cerita-cerita mungkin kayak kalian ngerasa nih, oh ini privilege atau bukan ya, atau ini kemampuan atau enggak ya, bukan ya. benar. Kita sih lebih berpikir optimis sebenarnya. Benar. Apapun itu yang kalian lakukan walaupun gak jelas itu bagus sebenarnya. Bagus. Iya. Karena kita misalkan- nggak akan tahu kapan itu akan jadi berguna. Iya betul. Itu yang penting sih. Kadang-kadang kita ngerasa apa ini nih apaan gak jelas. Contoh paling simpel ya, main game. Mm-mm. Ngapain lu main game? Oh, itu stigma zaman dulu tuh. Iya, Main game mulu, bukannya Iya. belajar, main game mulu. benar. Sekarang Sekarang e-sport alat e-sport gajinya gajinya MM-an, lebih. coy. Iya, MM-an coy. benar. Main Mobile Legend dan teman-temannya Miris gua. lebih kaya daripada yang kerja mati-matian. Iya. Mereka juga kerja mati-matian, Iya, tapi kan jangan salah loh, betul. mereka tapi di stigma main doang. Iya, main doang. Justru kerjanya itu. Itu Iya. mereka juga mungkin ada tahap mereka tuh udah nggak main ngerasanya. Mereka udah kerja gitu loh. Karena Iya. beneran kerjanya forsir banget, guys. Iya, kita udah pernah Oh. bahas juga ini nih. Eh? Kemarin. Iya, Kita bahas sekarang. bahas ada kemarin. Sampai E-sport. mereka udah nggak kerja, nggak berasa ini tuh kerja gitu. Main tapi kerja. Lu salah nonton ya Bener. podcast kali. Bukan Ada sama gua. analisisnya. Sama orang lain kali lu. Iya, Sama- sama lu. Sama gua. Iya. Lu lupa ingatan tuh ya. Gua mungkin. Iya, nah kayak gitu. Jadi lu bayangin aja yang tadi dikata-katain ketika dia menghasilkan nggak bakal dikata-katain lagi. Iya, makanya. Jadi Jadi nggak ada satu jangan hal yang menutup apa ya gitu lah. ya gitu. Kalian paham lah. Kalian paham lah. Gitu. Kalimatnya gitu ya. Iya. Jadi shout out buat orang-orang yang saat ini masih berjuang Asik. mencari Shout out. privilege mereka, tetap semangat. Oke. Siapa tahu kalian akan jadi miliuner berikutnya dengan Mantap. hal-hal yang kalian Dan sekali lagi sebenarnya bukan konteksnya money oriented doang ya. benar. Nggak selalu kayak kita tolak ukurnya sukses itu juga wah soal uang yang bisa dihasilkan oleh itu nggak juga. Benar. Nggak juga. Betul. Miliuner dalam dampak yang diberikan. Iya, kalau dampak diberikan lu bisa membuat suatu orang menjadi lebih berguna itu kan ternilai harganya. gitu. Benar. Harta yang paling berharga. Yaitu Bukan. Jangan dilanjutin. oh, iya, ada. Gue udah mulai mau nyanyi. Ya, aduh. Iya gitu ya. Jadi
Kayak gitu aja hari ini ya. Ya, Di topik ini ya. ya. Atau lo ada lagi yang mau tambahin? Udah sih. Udah Ini cukup ya? topik sebenarnya berat gitu ya. Kalau mau dibahas, kalau gue punya apa atau lo punya apa, kayaknya Apa? gimana, Punya Joko? apa tuh maksudnya gimana? Privilege ini kita bahas. Oh, lu punya privilege apa? Aku punya Iya privilege. gitu. Apa kalian mau tahu nggak? Coba kalau sampai like-nya 1000 kita Waduh, spill. susah banget ya. Watch 1000 ya susah coy. Gak ada yang susah cuy. Oh ya, ini pesimis. Ini hanya mindset. Ini idealis, gue realistis. Gue realistis. Nanti kalau udah sampai 1000 mungkin kita udah episode berapa. Terus kita dulu Pak, kapan ngomong ini gitu loh. Tadi kalian ingetin aja deh. Ya boleh ikut aja. Iya. Kita apa nanti ya. Siapa Ya, tahu di boleh satu lah. hal di episode lain kita Bahas lagi. bahas lagi. Ya, karena kita suka ngulang-ngulang. Iya. Karena kita udah bisa topik. Kita ulang lagi. Itu lagi, Nah, itu tapi lagi. ya kita pernah ngomong kan, kayak emang kita pernah ngerasa kalau bahkan kalau kita angkat episode-episode sebelumnya itu bisa beda gitu loh. Bener, Karena pemikiran kita per hari ini sama yang waktu itu kita bahas mungkin beda. bener, Atau mungkin kecakapan kita untuk ngobrol kayak gini beda lagi gitu. bener. Jadi dengerin aja dulu. Ya dengan aja udahlah. Orang diingetin yang hal sama berulang belum tentu kalian lakuin. Iya, belum tentu dengar sampai habis. Iya, belum tentu. Enggak lah, kan kayak gue percaya lah kan dengar sampai habis. Ini udah mau habis kan. Udah, Karena yang dengar sampai habis ini yang tahu kan. Iya. Kalian yang dengar awal-awal nggak bakal tersinggung. nanti masukin kupon nanti gua itu. Kupon. Ada kupon rahasia yang denger sampai habis. Oh bisa tuh. Bisa. Buat apa ya? Atau nomornya nomor. Nomor apa? Nomor rumah. jangan. Nanti diteror. Iya. Ya udah, bye-bye. Bye.